Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayonisa Berusi Tepu dengan NIM 230511267. Di video kali ini saya akan membahas langkah-langkah dalam pembuatan website, peminjaman buku, dan pengembalian buku untuk Perpustakaan Politeknik Negeri Medan. Website yang dibangun masih sederhana, namun kreatif dan mudah digunakan. Sebelum kita masuk ke dalam codingan, kita perlu tahu dulu nih, persiapan apa sih yang perlu disiapin untuk memulai codingan, biar nanti di tengah jalan kita nggak kelalapan. Langkah awal sebelum memulai codingan, kita bisa membagi menjadi 5 tahap, yang dimana pertama itu ada perencanaan, tentukan tujuan website. Nah, kita tentuin dulu nih tujuan dari website yang ingin kita bangun itu untuk apa. Lalu kita kumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dan buat ringkasan kreatif sebagai panduan. Tahap yang kedua yaitu desain. Desain seperti interface dimulai dari tampilan awal hingga tampilan akhir. Gunakan informasi dan data yang dikumpulkan di tahap perencanaan untuk mendesain tampilan halaman depan dan halaman dalam situs. Tahap yang ketiga, logika pemrograman. Logika pemrograman adalah langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan dalam pemrograman. Simpelnya ini seperti panduan atau resep yang menjelaskan cara menyelesaikan tugas dari awal hingga akhir, yang nantinya bisa ditulis dalam kode program. Biasanya dibuat dalam bentuk flowchart. Mendesain flowchart itu bisa kita desain di website. Saya merekomendasikan di website dow.io. Lalu tahap yang keempat yaitu pemrograman. Algoritma yang sudah kita susun sebelumnya lalu diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman yaitu codingan. Dan disitulah kita merealisasikan ide-ide dari tahap desain ke situs. Lalu tahap yang terakhir yaitu tahap uji coba. Pastikan semua halaman situs terhubung dengan benar, link eksternal terjaga, dan formulir interaktif berfungsi. Lalu aplikasi yang dibutuhkan dalam pembuatan website. Yang pertama ada Visual Studio Code untuk membuat bahasa pemrogramannya. Yang kedua ada XMPP yang dimana untuk penyimpanan database nantinya. Dan yang ketiga ada Chrome, bisa juga pakai Firefox maupun Microsoft Edge. Ini untuk mengakses internet nantinya. Lalu file yang perlu dibuat untuk membuat website peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan yaitu di sini ada 12 file. Ada login, register sampai index. Di sini ada 2 bentuk file yaitu HTML dan PHP. Yang dimana HTML itu seperti kerangka website yang menentukan struktur dasar halaman seperti judul, paragraf, gambar, dan link. Lalu ada PHP. PHP itu digunakan untuk membuat website yang berubah-ubah, seperti menampilkan data yang berbeda setiap kali halaman dimuat. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam codingannya. Sebelumnya saya sudah menyusun codingannya dalam bentuk Word. Lalu nanti kita tinggal memasukkannya ke dalam Visual Studio Code. Di sini juga sudah ada gambar-gambarnya, yang dimana ada background, ada gambar buku-buku dan segala macam. Kita langsung masuk saja ke dalam Visual Studio Code. Membuat file baru itu tinggal kita klik di sini new file. Tadi kita tentukan saja di sama seperti ini, yaitu login.html. Tapi karena semua file ini akan tersimpan ke dalam database, jadi kita buat saja login.php. Nah, sebelumnya
saya sudah nyiapin satu folder. Jadi dalam pembuatan website kita harus menyusun semua file codingannya dalam satu folder, yang dimana nanti folder itu kita masukkan ke dalam XMPP. Ke dalam XMPP, lalu dibuka di localhost untuk menjalankan codingannya. Ini sudah langsung masuk otomatis ke dalam folder ini yang sudah saya buat, dan di dalamnya sudah saya masukkan gambar-gambarnya. Jadi kita tinggal create file, lalu kita masukkan login.html, login, ini dia. Nah, ini adalah codingannya. Kita tinggal memasukkannya. Saya akan jelaskan dari awal, yaitu tampilan awal dalam file HTML. File HTML itu jika sudah kita buat seperti ini akan ditutup dengan seperti ini. Jadi setiap kali kita buka ada penutupnya dengan garis miring seperti ini. Di dalamnya kita isi. Ini adalah judul untuk tampilan awalnya. Jadi jika kita buka akan terbuka judulnya seperti ini. Dan di sini ada style, yang dimana ini adalah CSS. Jadi selain dari HTML dan PHP, ada bentuk CSS, yang dimana CSS itu adalah file untuk mendesain tampilan website. Style, kita copy dari sini sampai ditutup. Nah, ini dia. Akan selalu ditutup dengan garis miring seperti ini. Kita lihat lagi. Ini bagian proses.php, kita belum buat filenya. Ini proses.php ini adalah proses untuk masuk ke dalam tampilan awal website. Kita akan buat dulu filenya, lalu kita masukkan codingan ini. Ini juga sama. Ada file lupa password, dimana nanti di tampilan login di bawahnya akan ada link lupa password dan link daftar. Kita masukkannya nanti saja setelah kita menyiapkan filenya. Jadi langsung saja kita tutup. Karena ini tadi HTML, jadi kita tutup di bawahnya juga dengan HTML. Garis miring HTML. Lalu kita buat file baru lagi, yang dimana file yang baru itu adalah register. Kita buat saja register.php. Kita masukkan saja ini. Oh, belum dibuka. Register.
Nah, register ini adalah bentuk PHP. Bentuk awal PHP adalah seperti ini. Beda dengan HTML yang tadi, ini hanya begitu saja. Lalu ini adalah konfigurasi database. Ini adalah database yang akan dimasukkan. Jadi file ini nanti akan dimasukkan ke dalam database ini, localhost, purpose, root, dan password. Ini untuk buat koneksi. Ini untuk cek koneksi. Jika koneksi gagal, maka akan tampilannya koneksi gagal. Lalu ini ada username, name, password, confirm password. Jadi setiap kali kita memasukkan username, name, password, confirm password, itu akan tersimpan ke dalam database. Di file register ini, jika kita memasukkan username, name, password, confirm password yang salah, maka akan muncul tampilan password tidak cocok. Lalu yang terakhir, tutup koneksi. Jadi syarat untuk masuk ke dalam akun yang sudah dibuat sebelumnya itu adalah dengan password. Jika passwordnya salah, maka tampilannya akan password tidak cocok. Ini sudah selesai, kita buat file baru lagi, yaitu daftar, file daftar. Kita buka file daftar di sini. Ini dia. File ini adalah HTML. Dimana ini adalah bentuk dari desain register sebelumnya. Kita masukkan langsung saja. Judulnya akan sign in di sini. Oh, aku belum buat ya. Ini adalah desain CSS-nya. Lalu ini penutup dari yang di atas tadi. Nah, ini kita masukkan file PHP register yang sudah kita buat tadi.
tampilannya seperti ini, ada name, password, confirm password, dan akan muncul tombol sign in jika kita sudah mengisi semua name, password, confirm password, segala macam. Akan ada tombol register untuk masuk ke dalam tampilan awal. Dia merah. Apakah HTML? Kita tambah folder yang baru. Di sini ada lupa password. Jadi di dalam websitenya nanti ada fitur lupa password di tampilan register dan login. Lebih tepatnya di login, di tampilan login. Ini adalah HTML. Lupa password. Ini adalah CSS-nya. Nah, ini adalah desainnya. Jadi sebelum membuat semua desain yang ada di sini itu, kita harus membuat interface-nya sebelumnya, dimana saya sudah membuat laporan projectnya. Di sini sudah ada persiapan awalnya, flow chart-nya. Ini adalah jalan websitenya, algoritma pemrograman. Lalu, nah ini dia interface-nya. Jadi sebelum kita masuk ke codingan, kita harus siapin dulu nih interface-nya, biar nanti kita tahu gambar apa yang perlu disiapkan, dan struktur-struktur dalam websitenya itu juga kita tahu. Seperti yang di sini, ini ada lupa password, login, sign in, dan segala macam. Jadi kita bisa sesuaikan. Kembali ke codingan. Dan ini juga seperti gambar, ini adalah ukuran dari tombol seperti ini, button. Ini adalah ukuran dari tombol dan warnanya seperti ini. Lalu kita masuk ke tadi kita ini kita akan tambahkan nanti setelah kita membuat folder lupa.php.
dulu. Ini juga kita tutup. Nah, daftar. Ini kita sudah buat file register tadi, jadi kita tinggal masukkan aja. Oh iya, sudah sebelumnya. Oh ya, ini sudah semua. Lalu oh ya, setelah lupa password, kita buka lupa. Sebenarnya ini sama aja sih, lupa password dan lupa, tapi lupa password ini dalam bentuk HTML, jadi kerangka websitenya, dan lupa ini adalah PHP-nya, file PHP. Kita buka lupa. PHP ini berfungsi untuk memasukkan data yang kita masukkan ke dalam website ke dalam database. Kita buat folder. Tadi lupa ya. Oke. Ini untuk menyambungkan koneksi yang dimasukkan ke dalam website, dikoneksikan ke database yang tersimpan. Ini ada koneksi gagal. Tampilannya sama seperti yang tadi, tetapi ini disesuaikan dari username dan juga memasukkan new password dan confirm password. Maka setelah kita masukkan new password, confirm password, maka password sebelumnya yang tersimpan di dalam database akan berubah. Nah, ini periksa apakah password baru dan konfirmasi password cocok. Ini sangat diperlukan. Saya akan ini juga sama, mengecek apakah username yang dimasukkan ada di dalam database. Ini adalah penyimpanan password yang sudah dimasukkan, akan tersimpan secara enkripsi, dimana maksudnya itu adalah passwordnya tidak akan bisa diakses oleh sembarang pihak. Ini untuk update password di database. Saja. Jika benar, maka password berhasil di-reset. Silakan login dengan password baru. Tampilannya akan seperti ini.
dan akan masuk ke halaman login.php. Jika tidak benar, maka error updating password, username tidak ditemukan, dan akan masuk ke dalam lupa password lagi. Dan ini untuk menutup koneksi. Kita buat file baru lagi. Lihat file yang setelah lupa. Jika kita sudah login, register, daftar, lupa password, lupa. Setelah melakukan semuanya, kita akan masuk ke dalam tampilan utama. Kita buat utama.php. Utama, kita cari yang utama. Ini dia. Ini untuk memulainya. Memulai file PHP. Ini untuk mengecek apakah pengguna sudah login. Jika username yang dimasukkan tersimpan di dalam database, maka akan masuk ke dalam tampilan HTML. Kita langsung masuk ke dalam HTML. Judulnya perpustakaan digital. Dan juga ini stylenya. Kelihatan. Ini tinggal sesuaikan dengan interface yang sudah dibuat. Oh ya, interface-nya bisa kalian buat di Canva. Kalian bisa desain di sana. Oh, ini penutupnya. Jika sudah dibuka, jangan lupa untuk menutupnya. Ini juga file kembalikan, menu pinjam. Ini kita belum ada buat. So, kita masukkan saja. Daftar bacaan juga belum ada. Tampilan awal akan ada tampilan buku-buku, buku terbaru, psikolog, fiksi sains, semuanya. Oh ya, ini. Ini adalah button, jadi kalau kita mau cari bukunya, kita tinggal klik yang di situ.
Ini semua adalah tampilan buku-buku. Dan ada tombol baca. Sepertinya tombol baca tidak perlu, karena sistem dari website ini hanya untuk meminjam dan mengembalikan, tidak bisa membaca. Jadi jika kita meminjam, akan ada tampilannya berhasil meminjam. Tampilannya akan seperti ini, berhasil meminjam. Jadi kita tinggal menunjukkan ini kepada petugas perpustakaan. Jadi kita ke perpustakaan untuk tinggal ngambil buku aja. Petugas perpustakaan akan melihat sebelumnya kita meminjam buku, dan mereka akan nyiapin bukunya. Jadi kita ke perpustakaan tinggal ambil buku dan menunjukkan bukti peminjaman ini. Jadi ini sepertinya tidak perlu. Kita sampai di mana tadi? Sampai di sini ya. Button baca kita tidak perlu. Ini masih banyak yang merah karena pastinya belum ditutup. Nanti kita tutup. Ini semua adalah tampilan-tampilan buku. Jadi semua button baca kita hapus. Ini adalah semua tampilan buku. Ini adalah tombol, fungsinya untuk seperti ini. Ini. Dan juga ini untuk scroll left and right. Tadi udah Ctrl C. Ini juga buku-bukunya. Buttonnya kita hapus saja. Daftar buku fiksi. Ini dibuat seperti ini, dikelompokkan seperti ini biar nanti jika di search
kata kuncinya fiksi, akan muncul buku-buku ini. Kita langsung saja. Oh, seperti ini terhapus. Makanya ada merah ini. Mana ya kira-kira? Dia merah, tidak terdeteksi. File login.php sudah ada. Maaf ya. Sudah sama. Ini PHP-nya gak kedeteksi. Kira-kira kenapa ya? Mulai dari sini gak kedeteksi. Sebentar ya. Kayaknya nanti aja deh. Login. Kita nanti aja. Kita buat dulu file baru. Setelah utama yaitu proses. File proses ini dipakai ya tadi, kayaknya di antara login atau register. Kita langsung buka aja file proses. Ini ada name, password, tampilan awal seperti biasa, tampilan awal PHP, database-nya,
Nanti kita buat database-nya di XMPP. Buat koneksi, cek koneksi seperti biasa. Data yang dimasukkan dari login itu akan masuk ke dalam database ini dan dicek apakah data yang dimasukkan itu ada di dalam database. Tadi name, ini ada password. Ini adalah pemrosesan jika login sudah benar, data yang dimasukkan sesuai dengan database, maka akan masuk ke lokasi file utama, tampilan utama. Jika password salah, maka password salah dan kembali ke halaman login, begitu pula dengan name. Dan yang terakhir, tutup koneksi. Oke. Kita masukin saja file proses ini ke dalam login kalau tidak salah tadi. Login. Yep, ini proses. Itu ada di bawah style. Sini ya. Register juga kalau nggak salah. Oh, register enggak. Kalau kita masuk ke dalam menu register, data yang kita masukkan benar, tersimpan di database, maka kembali ke halaman login. Daftar ya, kalau nggak salah di daftar gitu. Aku lupa. Ini udah kita masukin belum ya? Lupa password. Ini lupa password. Belum ya? Karena tadi sebelum ini kan. Lupa password tadi di sini. Yap, di sini. Ini tampilan lupa passwordnya. Dan ini PHP-nya. Oke, kita kembali ke sorry.
lupa password enggak, lupa juga enggak. Utama juga lupa ingat. Kayaknya nggak ada deh kalau udah tampilan buku kayak gini. Yaps, nggak ada. Berarti cuma satu ya? Oke, kita buat file baru lagi. Kita udah sampai di mana tadi? Kita udah sampai di utama, proses daftar bacaan. .php. Kita buka file daftar bacaan. Nah, ini dia. Seharusnya ini aku ganti jadi daftar peminjaman. Jadi setelah kita meminjam buku, buku yang sudah pernah kita pinjam akan masuk ke dalam sini. Karena ini bukan kita tidak bisa baca di websitenya. Ini hanya untuk meminjam dan mengembalikan buku, tidak untuk membaca buku. Seperti biasa, tampilan awal HTML. Ini CSS-nya seharusnya tidak banyak. Oh ya, sudah kelewatan. Langsung aja kita tutup. Jika kembali akan masuk ke tampilan utama. Jika kita belum pernah meminjam buku sebelumnya, maka tampilannya daftar bacaan masih kosong. Ini aku ganti aja ya. Sampai sini. Lagi-lagi PHP-nya nggak kebaca. Ini daftar pinjaman. Daftar pinjaman. Sudah, ini sudah. Belum ya? Oh, udah kok.
daftar bacaan. Oke, udah semua. Ini masih merah karena file selanjutnya belum kita buat. Setelah daftar bacaan, itu ada form. .php. Form. Kita cari form. Kesulitan. Seperti biasa, tampilan awal HTML. Maaf. Oh, kelewatan. Ini adalah CSS-nya. Ini adalah buku-buku yang misalnya kita pinjam. Di sini tuh filenya itu adalah file peminjaman. Tampilannya akan jadi seperti ini. Seperti ini. Form peminjaman. Ini ada kode pinjam, terisi secara otomatis, sejumlah hari, tanggal peminjaman, dan tenggat pengembalian. Form, kita masuk ke form tadi. Dan terakhir, tinggal kita klik tombol konfirmasi. Sudah. Jika sudah terkonfirmasi, maka selanjutnya menu pinjam. Menu pinjam. Seperti biasa, tampilan awal HTML. Oh, tadi ini daftar pinjam ya? Menu pinjam. .php. Masukin. Ini juga CSS-nya. Sampai di head.
ada tampilan kembali. Itu tampilannya tuh seperti ini. Nah, ini dia. Ini tag. Jika kita mengklik itu akan masuk ke dalam tampilan utama. Maaf, mereng. Sudah. Lalu masuk ke menu kembalikan. Setelah kita meminjam bukunya, kita masuk ke dalam menu kembalikan. Kembalikan. Ini CSS-nya. Masuk ke body. Ada tampilan pengembalian buku. Kembali ke tampilan utama. Lalu buku yang sudah dikembalikan akan diberitahukan ke dalam database. Lalu tampilannya akan menjadi kamu belum meminjam buku karena sudah dikembalikan. Lalu yang terakhir, ada index.php. Mana index? Jadi ini adalah tampilan akhir. Jika sudah selesai, akan kembali ke halaman login. Nah, daftar bacaan. Coba kita lihat daftar bacaan. Tadi sepertinya belum semua. Daftar bacaannya tadi. .php. Kembalikan juga. Kira-kira kenapa merah ya dia?
karena belum disambungin ke PHP. Oke, semuanya udah kesimpan secara otomatis ke dalam dokumen yang udah kita buat. Oh iya, belum ya? Aku lupa save. Kita save dulu. Login sudah di save tadi. Save-nya sekali aja. Kalau klik save 2 kali itu akan kesimpan 2 kali. Oke, ini 1 kali aja register. Itu juga dengan ini. Ini HTML ya. Kita save aja semuanya. Kemudian ini juga. Susah. Indeks. Masih bingung yang di sini tadi daftar bacaan. Kadang yang bikin error, yang bikin salah tuh kayak cuman satu doang gitu, kayak titik koma atau ini kurung kurawal. Itu berdampak banget. Oke. Kayaknya kayak gitu aja deh. Jadi ini udah kesimpan semuanya di sini. Dan terakhir, ini udah kesimpan dalam satu folder. Lalu kita tinggal buka XMPP. Ini kita klik start. Ini juga start. Ada nih. Ini setelah kita start, kita buka localhost-nya.
Kalau saya menggunakan Firefox, Chrome juga bisa, Microsoft Edge juga bisa. Buka https localhost php myadmin kok nggak bisa ya? Kok nggak bisa yang tadi? Apa aku ada salah ngetik? Oke, dia agak lama. Localhost php myadmin. Oh ya, benar. Cara memasukkannya itu adalah kita klik ini, baru di sini. Kita buat nama database-nya. Kita buat website purpose. Buat kita masuk ke import, klik browse, kita masukkan folder yang udah kita buat tadi. Nah, ini dia. Ini udah ada semua di sini. Kita open. Oh ya, lupa ini kita ubah ke zip dulu. Nggak bisa dalam bentuk folder gini, kita buat zip. Tinggal buat ini, share kalau nggak salah. Nah, ini udah ada nih. Kita masukin file zipnya tadi, lalu kita impor. Kok nggak bisa ya? Oh iya, ini kita masukin ini, lalu impor. Tunggu. Salah, maaf.
Kita masukin ini aja. Oke. Udah diimpor. Kita tinggal ini tadi udah kita run. Tinggal http purpose. Tadi kita masukin purpose ya. Yang tadi yang mana ya? Oh, S-nya 2. I'm sorry. Nah, ini adalah tampilan awal login dari sistem peminjaman dan pengembalian perpustakaan Politeknik Negeri Medan. Ini oh ya, ini tinggal login karena sebelumnya saya sudah regis. Kita login. Nah, ini tampilan awalnya akan jadi seperti ini. Misalnya kita meminjam buku yang ini, kode pinjam akan terisi secara otomatis. Kita pilih harinya, tanggal peminjamannya. Nah, tenggat pengembaliannya akan terisi secara otomatis. Lalu kita tinggal konfirmasi dan berhasil. Jadi jika sudah seperti ini, tinggal ditunjukkan kepada petugas perpustakaan dan tinggal mengambil buku di perpustakaan Politeknik Negeri Medan. Baiklah, hanya itu saja video kali ini, langkah-langkah membuat website sederhana peminjaman dan pengembalian buku. Pengembalian buku kita kembaliin dulu ya. Nah, sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mampus kok teh. Aku nggak inget. Belum di stop.